Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan untuk bisa mengetahui karakter orang mulai dari watak, sifat, perilaku, dan kepribadian seseorang sangatlah penting. Karena dengan kita bisa mengetahui karakternya, maka kita dapat memprediksi hal apa saja yang akan dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita maupun lingkungan di sekitar kita. Sehingga kedepannya kita tidak terjebak dan tertipu dengan cara gaya bicaranya, penampilannya, maupun hal-hal lain yang disembunyikan pada dirinya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa intuisi kita juga turut berperan serta dalam membaca karakter seseorang. Intuisi tersebut merupakan hasil pengamatan kita terhadap berbagai faktor nonverbal dan berbagai isyarat samar yang ditujukan oleh orang lain. Ikuti penjelasan video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang mau konsul tentang psikologi maupun arti garis tangan, silahkan bisa hubungi alamat kami dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sebenarnya banyak cara yang sangat simpel dan dengan mudah kita bisa dengan cepat mengetahui watak dan sifat orang lain. Karena hal ini dilakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas kita. Berikut ini adalah cara yang paling simpel dan cepat untuk mengetahui watak dan sifat orang lain. Untuk yang pertama, kita bisa perhatikan adalah gaya atau cara berkomunikasi. Melihat karakter seseorang dapat diketahui melalui cara orang tersebut bagaimana ia berkomunikasi. Hal ini adalah ciri yang paling dapat dilihat secara jelas dan bisa menunjukkan karakter diri seseorang. Jika seseorang cenderung senang membicarakan diri sendiri, membicarakan hal yang negatif kepada orang lain, atau suka menjelek-jelekan orang lain, maka ia adalah memiliki sifat yang keras kepala, egois, untuk sulit berbagi, dan tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, jika seseorang lebih mendengarkan orang lain dan bisa menutup-nutupi kejelekan orang lain atau temannya, maka orang tersebut adalah orang yang mempunyai sifat ramah, rendah hati, dan mudah berbagi. Kemudian cara yang kedua adalah perhatikan bagaimana orang lain dengan cara atau gaya berjalannya. Cara membaca karakter seseorang bisa dilakukan melalui pengamatan terhadap cara berjalan seseorang itu sendiri. Perhatikan bagaimana seseorang berjalan dengan beragam gaya dan jalannya. Gaya berjalan cepat yang cenderung merupakan berat badan ke depan menunjukkan orang yang produktif dan berpikir secara logis, namun cenderung dingin dan suka bersaing. Kemudian cara berjalan yang berjinjit dengan mata mengarah ke bawah adalah menunjukkan orang yang cenderung sopan dan introvert. Kemudian yang berikutnya adalah jika cara berjalan yang menumpukan berat pada kaki, maka hal itu adalah menunjukkan orang tersebut mudah tertarik dengan orang lain daripada pekerjaannya. Kemudian lebih mefokuskan kehidupan pribadinya daripada karir. Selanjutnya, apabila menjadi bagian dari satu kelompok, maka orang ini akan mudah teralihkan atau dipengaruhi dengan mudah oleh teman-temannya. Kemudian untuk yang berikutnya, kita bisa perhatikan bagaimana ia cara makannya. Mengamati cara makan seseorang juga dapat menjadi cara membaca karakter untuk bisa mengetahui watak dan sifat seseorang. Karakter yang dapat diandalkan dalam beberapa kesempatan, amatilah beberapa cara makan orang lain seperti berikut ini. Orang yang makan dengan lambat adalah orang yang senang berada di bawah kontrol dan tahu bagaimana caranya menghargai hidup. Tapi dalam melakukan pekerjaannya juga seringkali pelan, hal ini diiringi dengan gaya berbicara yang pelan. Orang yang senang atau mencoba-coba berbagai makanan yang ada di hadapannya adalah orang yang senang pada tantangan dan berani mengambil sebuah resiko. Di sisi lainnya adalah orangnya seringkali mempunyai rasa penasaran yang cukup besar dalam segala hal. Sedangkan
orang yang memisahkan makanan yang ada di depannya atau di piringnya sesuai dengan jenis makanan tersebut, maka orang itu biasanya adalah orang yang senang berhati-hati, detail, dan bisa mengatur waktu dengan baik. Cara yang lain agar kita bisa mengetahui watak dan sifat seseorang adalah perhatikan ekspresi wajahnya ketika kita sedang berinteraksi atau sedang ngobrol. Seringkali emosi kita akan sangat mudah terbaca di wajah dan menjadi cara membaca karakter seseorang yang paling mudah. Misalnya, garis-garis dalam di dahi mengisyaratkan seseorang yang sering berpikir berlebihan atau khawatir yang berlebihan. Kemudian, garis kerut di sudut mata menandakan seseorang yang sering tersenyum. Bibir yang sering ditekuk memperlihatkan kemarahan. Kemudian rahang dan dagu yang dirapatkan adalah tanda-tanda ketegangan. Kemudian cara untuk bisa mengetahui watak dan sifat seseorang adalah bagaimana ia bisa mengatur waktu atau pengaturan waktu dan disiplin. Orang yang selalu tidak tepat waktu hampir pasti akan mendapatkan image yang tidak baik atau yang negatif. Image negatif itu tidak hanya terbentuk begitu saja. Orang yang aktif sudah pasti akan datang tepat waktu karena mereka adalah orang yang sangat menghargai waktu. Akan tetapi sebetulnya orang yang sering datang terlambat pun bukan berarti dirinya adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Bisa jadi orang tersebut mempunyai karakter yang santai sehingga tidak melihat perlunya datang pada tepat waktu. Tapi biasanya orang yang sering terlambat atau sering menunda waktu adalah tanda-tanda orang yang tidak bisa disiplin dan sering berubah-ubah ketika mempunyai tujuan atau harapan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kita bisa melihat bagaimana bentuk tulisan tangannya. Bentuk tulisan tangan dapat menjadi cara membaca karakter seseorang dan dapat mengungkap banyak hal mengenai kepribadian diri seseorang. Ilmu mengenai analisa tulisan tangan ini disebut dengan grafologi. Huruf besar menunjukkan bahwa penulisannya adalah orang yang memiliki orientasi, sedangkan huruf kecil akan menunjukkan bahwa penulisannya adalah orang yang tertutup. Tulisan yang miring ke kiri atau ke kanan menunjukkan sifat ramah dan sentimental. Huruf yang miring ke kiri saja menunjukkan orang yang senang mengintrospeksi diri. Kemudian huruf tegak menunjukkan seseorang yang bersifat pragmatis. Kemudian untuk yang berikutnya adalah perhatikan bagaimana ia melakukan kebiasaan nonverbal. Dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa orang yang suka menggigit kukunya atau menarik-narik rambut dan menggaruk kulit kepalanya serta berbagai bahasa nonverbal lainnya merupakan orang yang cenderung menuntut kesempurnaan akan segala sesuatunya atau perfeksionis. Mereka adalah orang yang sulit untuk bersikap santai sepenuhnya. Orangnya sering bimbang dan seringkali kurang mempunyai percaya diri. Cara agar kita bisa mengetahui watak dan sifat seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan orang yang inferior. Konon kita dapat melihat kepribadian asli seseorang berdasarkan caranya memperlakukan orang lain yang berada dalam posisi lebih rendah. Cara membaca karakter seseorang dapat kita lihat misalnya ketika orang tersebut memperlakukan pelayan restoran, penjaga toko, security, pelayan toko, dan lain sebagainya. Perlakuan buruk mereka terhadap orang-orang yang lebih inferior atau lebih di bawahnya dapat memperkuat kesan kita terhadap mereka bahwa orang tersebut itu tidak bisa menghargai orang lain dengan baik dan seringkali orang itu adalah orang yang sombong, kemudian egois dan memandang rendah kepada orang lain. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya. Segala sesuatu dikembalikan pada diri kita masing-masing dan saling menghormati, menghargai orang lain jauh lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.